Kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimanallahu jami'an. Sebelum saya mulai, saya ingin tanya sama antum. Lebih enak saya duduk di sini Taib. Lebih enak saya duduk di sini atau saya sambil berdiri ya? Sambil berdiri. Taib. Kalau gitu berarti agak ke sana sedikit. Biar bisa kesana kemari lah, tidak monoton gitu ya. Dan memang sebetulnya menyampaikan sesuatu dengan sambil berdiri itu lebih efektif daripada ketika kita sedang duduk. Makanya kalau khutbah itu kita disunahkan untuk berdiri. Taib. Jadi saya berdiri aja ya. Taib. Pagi ini kita akan bicara tentang apa temanya? Tak kenal maka tak sayang. Taib. Sudah menjadi sebuah hal yang kita maklumi bersama-sama bahwa hakikat atau bahwa sesuatu yang kita tidak mengenalnya dengan baik, tidak mengetahui nilainya, manfaatnya, dan urgensinya, maka kita tidak akan bisa untuk mencintai hal tersebut, menyayangi, mempertahankan, membela. Betul kan? Betul. Tapi ketika kita tahu betapa mahalnya itu, betapa bermanfaatnya hal tersebut, maka kita akan pertahankan dan kita akan bela mati-matian. Bahkan kita akan berusaha bagaimana sebanyak mungkin orang bisa mendapatkan manfaatnya. Yang saya maksud di sini adalah hidayah. Hidayah bukan hanya menjadi seorang muslim, tapi setelah menjadi seorang muslim, dia memerlukan hidayah lagi. Karena Nabi SAW menjelaskan, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha fin nari illa wahidah." Yang menjadi umatku, kaum muslimin maksudnya, itu tidak satu golongan. Ternyata mereka ini bermacam-macam. Sampai dibilang ada berapa? 73 itu bukan angka pasti, bukan hasil akhir. Tapi itu ungkapan yang menunjukkan bahwasanya jumlah firqah, kelompok yang semuanya mengatasnamakan dirinya sebagai muslim itu banyak sekali. Tidak hanya berhenti pada angka 73. Dan mereka semuanya, kata Nabi SAW, kulluha finnar illa wahidah. Semuanya ini terancam masuk neraka kecuali satu. Siapa yang satu itu? Dijelaskan oleh Rasulullah, ma kana mithlu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Di riwayat yang lain, humul jamaah. Mereka yang selamat dari ancaman masuk neraka tadi hanya yang sejalan dengan apa yang aku tempuh dan ditempuh oleh sahabatku, yang berada di atas manhaj atau way of life yang aku ajarkan dan juga diamalkan oleh para sahabatku. Di riwayat yang lain disebut mereka lah al-jamaah. Dibilang al-jamaah maksudnya adalah mereka
yang bergabung dengan jamaahnya kaum muslimin, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, walaupun antara Nabi dengan mereka terpaut sekian abad lamanya, tapi secara ideologi, secara pemikiran mereka bersama-sama dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Jadi insyaallah kita pada pagi hari ini akan bicara tentang keistimewaan dari golongan yang selamat ini, supaya kita mengenal, tahu ciri-cirinya, dan tahu sisi kelebihan dia, baik secara dalil-dalil syar'i maupun dalil-dalil akli. Alhamdulillah, Al-Firqah An-Najiyah, golongan yang selamat ini, yang nama lainnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau At-Taifah Al-Mansurah, itu adalah yang paling bisa membuktikan kebenaran mereka secara ilmiah. Dan antum kan mahasiswa di sini, mahasiswa rata-rata kan, mahasiswa itu kalangan yang berpikir secara ilmiah, berpikir secara kritis. Jadi hari ini kita akan melihat sejauh mana kebenaran dari, atau sejauh mana kita bisa membuktikan bahwa apa yang ditempuh, yang diperjuangkan atau manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah manhaj yang paling selamat. Bagaimana kita membuktikan hal tersebut, bagaimana ciri-cirinya, itu yang akan menjadi pokok pembahasan kita pada pagi hari ini. Baik. Salah satu ciri yang pertama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah perhatian mereka yang luar biasa terhadap masalah tauhid. Ini yang membedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau At-Taifah Al-Mansurah atau Al-Firqah An-Najiyah dari yang lain-lain. Dan kenapa harus menjadikan masalah tauhid ini sebagai fokus, sebagai pembahasan utama? Kenapa kok enggak masalah akhlak saja? Kok enggak masalah muamalah? Kok enggak masalah ibadah? Bagaimana agar kaum muslimin ini semuanya rajin ke masjid? Kok enggak itu saja yang jadi pembahasan utama? Kenapa masalah tauhid? Dan kenapa ketika menjadikan masalah tauhid sebagai pokok bahasan, itu menjadi ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ada dua hal yang saling berkaitan. Kenapa kok itu menjadi ciri-ciri, dan apa pentingnya tauhid? Baik, untuk menjawab ini, ana akan tanya antum yang hadir di sini. Surah pertama dalam Al-Quran surat apa? Al-Fatihah. Yang terakhir An-Nas. Ayat paling agung dalam Al-Quran ayat apa namanya? Ayat kursi. Baik. Surat yang setara dengan sepertiga Al-Quran namanya surat Al-Ikhlas. Itu sebagian dari dalil atau alasan mengapa masalah tauhid itu menjadi pokok bahasan utama. Karena Al-Quran yang merupakan kitab suci kita, pedoman hidup kita, menempatkan tauhid sebagai prioritas, sebagai yang pertama, yang terakhir, yang paling besar, yang paling bernilai. Mari kita renungi surat Al-Fatihah. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang tertulis dalam mushaf, dimulai dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Mati lagi. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman, sifat di antara nama-nama Allah yang mengandung sifat rahmah. Ar-Rahim juga
nama yang lain yang mengandung sifat rahmah. Bagian dari tauhid yang menjadi pokok bahasan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan hanya tauhid rububiyah Allah saja atau uluhiyah saja, bukan, tapi ketiga aspek tauhid itu semua menjadi bahasan utama. Ayat ini memulai dengan menetapkan dua di antara nama-nama Allah yang indah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ayat berikutnya enggak apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada sifat Rabbul Alamin di sini. Yang ini merupakan pengukuhan terhadap tauhid rububiyah Allah. Yakni Allah sebagai pencipta alam semesta, sebagai penguasa alam semesta, dan sebagai pengatur pemelihara. Ini makna dari Rabbul Alamin secara bahasa. Jazakallahu khair. Jadi dibahas tentang nama-nama Allah, asma wa sifat, kemudian dibahas tentang rububiyah Allah. Ayat berikutnya Ar-Rahmanir Rahim, kembali menegaskan tentang dua di antara nama-nama Allah yang indah. Ayat berikutnya Maliki Yaumiddin. Dan ini menegaskan kembali tentang salah satu bagian dari rububiyah Allah, yaitu Allah sebagai Al-Malik, sebagai penguasa. Ayat yang berikutnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini bahas masalah apa? Uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Yani keesaan Allah sebagai satu-satunya yang layak, yang berhak untuk diibadahi. Tauhid bukan? Tauhid. Surat terakhir, Qul a'udzu birabbin nas, rububiyah Allah. Malikin nas, masih rububiyah. Ilahin nas, uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Min syarril waswasil khannas ila akhirih. Ayat paling agung dalam Al-Qur'an, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa, uluhiyah Allah. Al-Hayy, sifat. Al-Qayyum, sifat. Ya, nama yang mengandung sifat. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, sifat Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, rububiyah Allah. Dan seterusnya. Surah yang setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Qul huwallahu ahad. Tauhid secara umum. Ahadun fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatih. Allahus Samad, nama yang mengandung sifat. Allah tempat kita menggantungkan hajat kita. Lam yalid wa lam yulad. Kembali menekankan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilahirkan, tidak melahirkan, dan bukan anak yang dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun enggak ada yang mirip dengan Allah. Ini menekankan kembali tentang hakikat dari asma dan sifat Allah yang tidak mungkin dianggap sama dengan yang lain. Tauhid lagi yang dibahas. Bahkan kalau antum perhatikan dari susunan mushaf Al-Qur'an, ya, silahkan baca dari surah Al-Fatihah, antum akan temukan bahwa ayat yang pertama kali bernada perintah, nadanya memerintahkan, ya, itu adalah ayat di surat Al-Baqarah sekitar ayat 21 kalau nggak salah. Ya, silakan dibuka, nanti ada yang bawa mushaf nggak? Coba. Ayatnya apa bunyinya? Iya, betul. Ayat 21 surat Al-Baqarah. Silahkan dibaca dari awal Al-Quran. Ada enggak ayat yang jelas-jelas memerintahkan kita sebelum ayat ini, yang nadanya memerintahkan? Tidak ada. Dan perintah itu perintah apa? U'budu ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia,
ibadahlah kalian, hambakanlah diri kalian kepada Rabb kalian, pencipta, penguasa, pengatur kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jelas perintah kan? Larangan pertama juga ayat berikutnya. Sebelum-sebelumnya tidak ada ayat yang tegas-tegas melarang. Jangan begini, enggak ada. Yang pertama kali adalah ayat setelah itu. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum maka janganlah taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali engkau jadikan tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah padahal engkau tahu tidak ada yang bisa ditandingkan dengan Allah. Perintah pertama perintah tauhid. Larangan pertama, larangan berbuat syirik. Berarti sepakat enggak sekarang kalau tauhid adalah ciri khas golongan yang selamat? Ana tambah lagi. Allah Subhanahu wa taala di surah Ibrahim ayat kalau enggak salah 24. Coba dibuka. Surat 14 ayat 24 kalau enggak salah. Ayatnya bunyinya begini, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Tengah-tengah surat ke-14 surat Ibrahim, sekitar pertengahan itu. Ar-Ra'd terus Ibrahim. Alam tara kaifa daraballah. Lihat, coba, tidakkah engkau wahai Muhammad memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan? Kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah itu nama lain dari apa? Nama lain dari kalimah thayyibah, kata-kata yang baik, tauhid la ilaha illallah. Tauhid itu diungkapkan dengan istilah kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah itu diumpamakan seperti syajarah thayyibah, pohon yang baik. Dan pohon yang baik ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun ini maknanya umum ya, tapi di antara pohon yang paling baik itu pohon kurma, nakhlah. Nanti antum kan mahasiswa nih, selidiki kenapa pohon kurma itu layak mendapatkan sifat ini. Apa bedanya kurma sama sawit? Silahkan selidiki ya. Mirip tapi luar biasa, bedanya jauh. Dari mana sifat baik itu bisa melekat pada pohon yang baik? Nabi mengatakan asluha thabit. Sebuah pohon itu ada bagian yang tidak terlihat, tapi ada bagian yang terlihat. Betul enggak? Apa bagian yang tidak terlihat dari sebuah pohon? Akar. Yang kelihatan batang, dahan-dahannya, daunnya, buahnya. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, asluha thabit, akarnya kokoh, kuat. Wa far'uha fis sama', dan cabang-cabangnya atau batangnya menjulang tinggi. Selain itu, tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Dia bisa memberikan buahnya pada setiap waktu. Entah itu waktu maksudnya musim atau mungkin senantiasa berbuah. Kalau itu kurma maka setiap musim panen dia akan berbuah atas izin Allah, dan buahnya banyak. Buah yang banyak dan batang yang kokoh menjulang tinggi tidak mungkin kalau akarnya rapuh. Walaupun dia tidak kelihatan ya, akidah ini jelas dia akan menunjukkan keberadaannya melalui apa yang bisa dilihat tadi, melalui batang yang kuat dan buah yang banyak. Oleh karena itu, pembahasan tentang tauhid ini adalah masuk pembahasan tentang akidah.
Kenapa dia harus menjadi pembahasan utama? Karena amal kita, tingkah laku kita ini, motivasi terbesarnya adalah akidah. Jangan dikira orang kafir yang berbuat semau mereka itu orang yang tidak punya akidah. Mereka punya akidah, tapi akidah mereka akidah batilah, akidah yang batil. Sehingga berangkat dari keyakinan akan sesuatu yang sebetulnya batil tadi, tapi mereka yakini itu yang benar, mereka akan bersikap sesuai dengan apa yang mereka yakini. Nah, di sini kita akan buktikan akidah siapa yang paling ilmiah. Bukan hanya dari segi dalil syar'i. Kalau dalil syar'i udah jelas, tapi dari segi akal, logika, ilmu pengetahuan, kita akan buktikan sama-sama bahwasanya ajaran Islam ini adalah ajaran satu-satunya yang bisa dibuktikan secara ilmiah kebenarannya. Supaya antum cinta dengan Islam, supaya antum yakin dan tidak goyah. Ya, apalagi sekarang banyak orang yang menyebarkan racun-racunnya dikemas dengan kemasan ilmiah di perguruan tinggi, dan secara tidak disadari itu akan mencuci otak. Sesuatu yang awalnya merupakan fakta yang tidak terbantahkan pun lama-lama menjadi sesuatu yang diragukan kebenarannya, bahkan tidak segan orang menjadi mulhid, menjadi ateis. Baik. Jadi masalah akidah adalah masalah yang menjadi pokok bahasan utama di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena memang Al-Quran menempatkan masalah akidah sebagai masalah yang pertama, kemudian menutup dengan masalah akidah juga, memberikan gelar ayat paling agung pada ayatul kursi yang membahas tentang akidah, memberikan gelar sepertiga Al-Quran pada surat Al-Ikhlas yang juga membahas tentang akidah, menjadikan perintah pertama perintah untuk bertauhid, larangan pertama larangan untuk berbuat syirik, dan mengumpamakan akidah itu sebagai sebuah pohon. Akarnya nggak kelihatan, memang harus kokoh. Kalau akarnya busuk, rapuh, dia tidak akan bisa memiliki batang yang kuat dan menghasilkan buah yang manis. Baik. Berikutnya, salah satu keistimewaan dari akidah adalah dia bersifat baku, bukan hasil ijtihad. Akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu paten, tidak bisa diotak-atik, tidak akan berubah seiring dengan perubahan tempat, perubahan zaman, perubahan keadaan, tidak. Sifatnya paten. Yang bisa berubah-ubah adalah ahkamnya, hukum fikihnya. Ada beberapa masalah-masalah fikih yang itu akan bisa berubah sesuai dengan keadaan. Tidak semuanya, ada sebagian yang bisa begitu, ada yang tetap paten. Adapun masalah akidah sifatnya paten. Karena apa? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya ghaib. Mayoritas pembahasan akidah kita itu membahas hal-hal yang sifatnya ghaib, ya. Karena akidah itu pokoknya cuma 6, nggak ada yang ketujuh. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, kepada para rasul, hari kiamat, dan kepada takdir. Semua masalah akidah merujuknya ke salah satu dari 6 masalah ini. Kenapa akidah yang benar itu adalah akidah yang sifatnya baku, yang sifatnya paten? Kenapa tidak dinamis saja? Jawabannya begini, karena yang namanya akidah adalah mendasarkan kepada mengimani sesuatu yang ghaib. Yang namanya ghaib, apa definisi ghaib? Di luar kemampuan kita untuk mendeteksi, bukan hanya nggak bisa kita lihat.
nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita dengar juga kadang-kadang, dan tidak bisa kita rasakan kehadirannya dengan panca indera kita, nggak bisa kita deteksi. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa kita lihat Allah, bisa kita dengar suaranya Allah, bisa kita rasakan dengan panca indera kita? Tidak bisa. Malaikat sama juga kan? Betul enggak? Kitab-kitab Allah, Tayyib, Al-Quran kita tahu, Kitabullah. Tapi yang lain, Taurat, Zabur, Injil, suhufnya Ibrahim, suhufnya Musa, kita nggak pernah lihat. Yang ada hari ini sudah tidak original lagi, sudah banyak mengalami distorsi. Tapi kita sudah mempercayai Allah pernah turunkan kitab-kitab itu. Kitab itu artinya sesuatu yang tertulis di Lauhul Mahfuz, walaupun ketika turun tidak berupa tulisan. Karena Al-Quran turun tidak berupa tulisan, kitab tebal gitu turun dari langit, enggak. Tapi Al-Quran itu tertulis di Lauhul Mahfuz, kemudian dia diwahyukan kepada Rasulullah melalui perantaraan Jibril. Makanya dinamakan kitab, artinya maktub, sesuatu yang tertulis. Demikian juga Taurat, Zabur, Injil, semuanya tertulis di Lauhul Mahfuz, kemudian diwahyukan. Ya, bukan turun berupa lembaran-lembaran. Ya, bukan seperti itu. Ilmu baru ya. Baru tahu kan? Baru ngeh gitu ya. Kalau iman kepada kitab itu artinya bukan kitabnya turun dari langit, memang bukan. Baik. Iman kepada para rasul, siapa yang pernah kita temui di antara rasul-rasul Allah? Tidak ada. Buat kita semua rasul, semua nabi ghaib. Buat sahabat, Rasulullah saja yang tidak ghaib. Selain beliau, ghaib semua. Iman kepada hari kiamat, ghaib buat siapapun juga. Sangat dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Saking rahasianya Allah menggunakan ungkapan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang dan hampir-hampir dia tersembunyi dariku sendiri, kata Allah. Hampir-hampir tersembunyi saking rahasianya. Berikutnya takdir. Nah, takdir ini ada yang ghaib, ada yang tidak ghaib. Yang sudah terjadi dan kita ketahui, ya tidak ghaib. Yang pernah terjadi di masa lalu tapi kita nggak tahu, ghaib. Yang akan terjadi, ghaib juga. Kita nggak tahu. Artinya memang yang namanya iman itu stressingnya pada perkara-perkara ghaib. Dan perkara ghaib yang tidak bisa kita deteksi ini, kita tidak memiliki jalur informasi kecuali kalau kita diberitahu. Oleh karena itu kita harus pahami konsep keimanan. Itu beda dengan konsep ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan memang bisa kita nalar, bisa kita fikirkan, bisa kita cari hukum sebab akibatnya, itu ilmu pengetahuan itu. Karena kita bisa mendeteksi, kita bisa melihat, kita bisa memikir, kita bisa menyimpulkan. Tapi kalau dilihat saja nggak bisa, dideteksi nggak bisa, bagaimana kita bisa membuat suatu kesimpulan? Sepakat nggak? Kalau kita nggak diberitahu tentang sesuatu yang tidak bisa kita deteksi tadi, gimana kita membuat kesimpulan? Bisa nggak? Nggak bisa. Kalaupun ada kesimpulan, kesimpulannya sifatnya global banget. Tidak bisa spesifik mendetail. Paling orang-orang itu mengimani ada Tuhan. Bagaimana sifat-sifat Tuhan itu secara detail? Apa yang disukai oleh Tuhan itu? Apa yang dibenci? Nggak bisa diketahui hanya dengan filsafat misalnya, dengan logika nggak bisa. Harus ada informasi. Informasi ini bahasanya lain, bahasa lainnya adalah wahyu. Ketika sudah diberikan informasi, ya otomatis ini menjadi sesuatu yang baku. Karena selain yang diinformasikan kita nggak tahu.
Allah menceritakan ada malaikat, menceritakan sifat-sifat mereka, tugas mereka, nama mereka. Bisa nggak kita berijtihad nih? Kita menamakan ada malaikat baru dengan fungsi baru tanpa ada informasi, bisa nggak? Nggak bisa. Ini perkara gaib. Yang ada kita terima, yang tidak ada jauh usah dibahas, selesai. Paten. Ini bukan masalah ijtihadiyah. Jadi sifat akidah Ahlus Sunnah itu tauqifiyah, baku, paten, tidak berubah-ubah, tidak berubah-ubah. Sumbernya juga jelas, Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang valid, nggak sembarang hadis, hadis yang valid saja. Karena Rasulullah SAW tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu, tapi itu adalah wahyu. Jadi ini adalah karakter kedua bagi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berikutnya, dia ini sesuai dengan fitrah yang sehat, fitrah manusia yang sehat. Nah, ini kita mulai agak sedikit kritis di sini. Apa ada ajaran, ya, manhaj atau ajaran agama atau keyakinan di dunia ini yang bertentangan dengan fitrah manusia? Menurut antum mahasiswa nih, yang di atas juga, ada nggak ajaran yang bertentangan dengan fitrah manusia? Hah? Ajaran bukan Islam, ajaran agama secara umum. Ada nggak yang bertentangan dengan fitrah manusia? Ada nggak? Ada. Contohnya apa? Ajaran itu keyakinan lah, keyakinan secara umum. Baik itu dinamakan agama atau dinamakan ya keyakinan. Apa contohnya? Yang bertentangan dengan fitrah, dengan naluri manusia. LGBT. Apalagi? LGBT, mereka membolehkan perkawinan sejenis. Ya, ini berangkat dari akidah sebetulnya. Saya akan bahas nanti. Apalagi yang lain? Hah? Vegetarian, bertentangan dengan naluri. Tergantung akidah dia juga. Kalau dia mengatakan bahwa mengonsumsi tumbuh-tumbuhan itu adalah solusi yang terbaik secara mutlak bagi siapapun, ya ini memang akidah yang tidak sesuai dengan nalurinya manusia. Walaupun orang mungkin bisa hidup, ya, tapi Allah menciptakan untuk kita itu tidak hanya tumbuh-tumbuhan, Allah juga menciptakan binatang untuk kita makan. Baik, yang lebih parah dari itu akidahnya orang-orang ateis misalnya. Orang-orang yang mengingkari kalau alam semesta itu diciptakan oleh pencipta. Ya. Atau mengingkari adanya atau mengingkari salah satu sifat Allah atau mengingkari adanya sesuatu yang ghaib bahkan. Itu enggak sesuai juga dengan fitrah. Pernah ada sebuah penelitian di Amerika dan Eropa yang melibatkan anak-anak di berbagai belahan dunia. Anak-anak yang belum balik itu ditanya. Pertanyaannya sama, objeknya macam-macam. Ada yang dari Cina, ada yang dari Eropa, dari Amerika, dari India, macam-macam lah, Afrika. Ditanya, percaya nggak mereka tentang keberadaan Tuhan? Mereka bilang semua percaya. Ini berarti fitrah. Anak-anak memiliki naluri. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi lahir membawa fitrah untuk mengakui keberadaan Allah. Ya mungkin namanya mereka beda-beda, tapi hakikatnya ada yang namanya Tuhan. Ketika ada orang mengklaim tidak ada pencipta, ini melawan fitrah manusia. Islam membawa sesuatu yang sesuai dengan fitrah. Laki-laki memiliki fitrah senang kepada lawan jenis. Itu fitrah, naluri. Binatang pun punya naluri seperti itu.
bukan senang kepada yang sejenis. Ini melawan fitrah. Makanya Islam melarang pernikahan sejenis, dan itu dikecam luar biasa, dan pelakunya diberi siksaan yang tidak pernah ditimpakan kepada pelaku dosa lainnya. Dibalikkan, faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Dijungkir balikkan buminya oleh Allah, kemudian dihujani batu dari langit. Ini melawan fitrah. Atau ajaran agama yang melarang laki-laki normal untuk menikah. Perempuan normal nggak boleh nikah. Ada kan ajaran seperti itu? Nggak usah kita sebut namanya, antum tahu yang saya maksud. Ini melawan naluri manusia. Manusia itu punya syahwat, bukan malaikat, bukan robot. Dia punya syahwat. Atau menikah dengan jenis lain, binatang. Ada. Sebagian orang-orang Eropa, Amerika sana, dia lampiaskan syahwatnya kepada binatang. Karena akidah juga mereka berbuat seperti itu. Akidah mereka apa sih sebetulnya? Akidah mereka itu kalau secara individual, liberalis dan pragmatis. Pernah dengar istilah ini? Belum? Liberal, bebas dari semua ikatan, tidak mau diatur, ya. Jangan diatur pakai agama, jangan diatur pakai norma atau adat atau tradisi atau lingkungan, jangan. Pragmatis, ya, kecuali aturan yang berasal dari dirinya sendiri, dari seleranya sendiri. Jadi seseorang itu diatur oleh seleranya saja, tidak diatur oleh norma, baik norma agama maupun norma budaya. Pragmatis, dia menilai baik buruknya sesuatu berdasarkan praktek. Dari selera tadi yang dia inginkan, ada keinginan dia untuk melampiaskan syahwat. Dia akan coba-coba. Coba dengan binatang. Oh, kok enak? Ya sudah, lakukan aja. Dengan binatang. Ya. Lapar, mau makan, ada babi, ada bangkai, ada serangga, kalajengking, kecoa. Coba aja. Loh, enak. Ya sudah makan. Tiba-tiba sakit perut. Ya sudah, berarti ini tidak baik, tinggalkan. Jadi yang menjadikan mereka itu melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu adalah karena eksperimen masing-masing. Itu pragmatis namanya. Bukan karena adanya bimbingan wahyu dari Allah ataupun dari aturan sekitar, bukan. Makanya mereka ini benar-benar liberal. Tidak akan ada yang bisa membatasi, maaf, kebejatan moral orang-orang yang punya keyakinan seperti itu. Tidak akan ada yang bisa membatasi, karena masing-masing bebas, tidak terikat dengan apapun. Kalau akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan naluri manusia. Orang diberi syahwat, ya diberi solusi untuk melampiaskan syahwatnya, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberi aturan-aturan, karena Allah tahu yang paling baik buat kita. Allah tahu. Kenapa Allah tahu? Ya karena Allah yang ciptakan kita. Otomatis yang pencipta paling faham terhadap ciptaannya. Allah tahu kita ini punya keinginan memiliki istri, yang istri juga membutuhkan kepada suami, laki-laki memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh wanita, wanita punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Ini harus disimbiosiskan, bukan disejajarkan dalam semua hal. Mereka enggak, sama akan aja. Perempuan boleh bebas seperti laki-laki. Hasilnya, ya hasilnya bisa kita lihat apa yang terjadi di negeri-negeri dengan akidah seperti itu. Menderita mereka justru. Bukannya mereka mendapatkan penghargaan semestinya sebagai makhluk Allah, tapi mereka justru dieksploitasi, dijadikan sebagai komoditas. Baik. Berikutnya adalah sesuai dengan logika, sesuai dengan akal sehat.
Salah satu bukti bahwasanya ajaran kita ini adalah ajaran yang paling sesuai dengan akal sehat adalah konsep ketuhanan yang kita miliki. Ya, konsep tauhid itu sendiri. Dan ini harusnya menjadikan kita berbangga sebagai seorang muslim, terlebih sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Karena kita ini satu-satunya yang bisa membuktikan secara ilmiah tentang konsep ketuhanan. Anak kasih contoh begini. Ada enggak keyakinan yang menafikan keberadaan Tuhan? Ada ya? Ada. Ada lagi keyakinan mengakui adanya Tuhan tapi abstrak. Yang pertama tadi namanya ateisme. Yang kedua ini ada Tuhan tapi kamu jangan mengklaim bahwa Tuhanmu lah yang benar. Ada Tuhan tapi abstrak. Kita nggak bisa tentukan Tuhan siapa ini sebetulnya. Ini dikenal dengan istilah agnostis ya. Agnosticism. Ada lagi keyakinan monotheism. Satu, Tuhan itu cuma satu. Dan mereka mengklaim Tuhan kami. Yang lain mengklaim enggak, Tuhan kami. Kita juga mengklaim Tuhan kita lah sebenar-benarnya Tuhan. Ya. Ada lagi polytheism atau dualism dulu. Dua Tuhan. Contohnya apa? Keyakinan yang mengajarkan bahwasanya pencipta itu ada dua. Dewa apa misalnya? Cuman dua loh, nggak lebih dari dua. Simbolnya, itu dia, ya, yin and yang. Itu keyakinan ada dua pencipta, pencipta kegelapan, pencipta cahaya. Kegelapan identik dengan hal-hal yang tidak baik, cahaya identik dengan hal-hal yang baik. Ada lagi yang meyakini banyak pencipta. Bisa mereka membuktikan masing-masing, membuktikan bahwa keyakinan mereka yang paling sesuai dengan logika, dengan ilmu. Kita bahas satu persatu. Ateism, tidak ada pencipta. Terus terjadinya alam semesta ini bagaimana? Mereka jawab. Terus kalau kita tanya siapa yang menciptakan alam semesta? Mereka jawab begini. Alam semesta tercipta dari sebuah ledakan besar. Apa namanya? Big Bang. Terus dari ledakan ini pecah menjadi serpihan-serpihan, ada yang terus dia berputar, ada gas panas, gas dingin, debu-debu di angkasa bertemu, memadat menjadi bumi, ada yang menjadi matahari, ada yang menjadi bulan. Itu jawaban bukan? Pertanyaannya siapa yang menciptakan alam semesta? Mereka jawab tercipta dengan cara ledakan besar. Yang ditanya siapa yang menciptakan ledakan itu? Kalau emang terjadi dari ledakan loh ya. Mereka nggak jawab itu kan? Mereka lari dari jawaban ini. Tapi sebelum ada ledakan, kan nggak ada apa-apa berarti. Siapa yang menciptakan ledakan? Kalau mereka bilang tidak ada ilmiah, bertentangan dengan logika. Sesuatu yang tidak ada kok bisa mengadakan? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Sesuatu nggak ada kok bisa mengadakan? Nggak ada, nggak bisa apa-apa. Oh nggak ada, ya nggak? Ini alam semesta ini teratur atau kacau? Teratur. Sejak antum lahir sampai hari ini, ya, satu hari itu 24 jam kurang lebih. 1 tahun juga segitu. Matahari tiap hari terbit dari timur, tenggelam di barat. Bulan juga begitu siklusnya. Pertanyaannya, ledakan macam apa yang menghasilkan keteraturan tanpa ada yang mengatur? Kalau emang itu dari ledakan, ada ledakan, bom meledak, hasilnya taman, hasilnya masjid, apa namanya ini? Hasilnya bumi yang memiliki atmosfer, memiliki komposisi daratan dan lautan,
ya, atmosfernya punya komposisi yang unik, yang kalau lebih sedikit kacau kita. Kemudian jaraknya nggak berubah ini, terus segini terus, jarak bumi matahari nggak makin dekat, nggak makin jauh. Kalaupun terjadi perubahan, perubahannya juga teratur perubahannya. Kok bisa ya? Ledakan menghasilkan keteraturan. Akal mana yang bisa menerima ini? Nggak masuk akal. Sesuatu yang tidak ada nggak bisa mengadakan apa-apa. Oke, ini jelas, ini akidah yang batil. Akal kita tidak mungkin bisa menerima. Sekarang kalau gitu kita percaya dong ada Tuhan, tapi jangan asal mengklaim Tuhanmu lah yang paling benar dan konsep ketuhananmu yang benar. Hargai juga dong yang lain-lain. Lo nggak masalah kalau bisa dibuktikan, nggak masalah. Tapi buktikan bahwasanya konsep itu konsep yang benar. Yang meyakini Tuhan secara abstrak, bisa ini, bisa itu, bisa Tuhannya orang Jepang, bisa Tuhannya orang Cina, bisa Tuhannya orang Arab, bisa Tuhannya orang Indonesia, ya macam-macam. Padahal masing-masing punya konsep ketuhanan yang beda-beda. Ada yang meyakini matahari sebagai Tuhan, dan ini sudah lama, keyakinan sejak zaman Nabi Ibrahim sudah ada. Ada yang meyakini Tuhan itu bintang-bintang, ada kan ayatnya, falamma ra'al qamara qala hadza rabbi. Ketika beliau melihat bulan, beliau ingin menyindir kaumnya dengan mengatakan ini Tuhanku. Tapi ketika bulan itu hilang, wah kok hilang ya? Masa Tuhan menghilang? Saya nggak asal dengan sesuatu yang bisa menghilang. Besok lihat matahari lebih besar, lebih terang. Ra'a hadza rabbi hadza akbar. Ini lebih besar dari yang kemarin. Falamma afalat, setelah matahari tenggelam, oh tenggelam juga yang besar ini ternyata. Qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Kalau Allah tidak memberiku hidayah, aku pasti tersesat untuk menentukan siapa Tuhanku. Karena Tuhan yang hakiki adalah Tuhan yang ghaib. Oleh karena itu untuk mengenal sifat-sifat Tuhan yang benar hanya satu caranya, dengan wahyu. Mereka mengatakan matahari pencipta jagat raya. Ilmu apa yang dimiliki oleh makhluk yang namanya matahari sehingga dia bisa menciptakan jagat raya ini? Sekuat apakah matahari untuk menciptakan jagat raya? Sebesar apa dia untuk menciptakan jagat raya? Udah gak masuk akal semua. Masa makhluk yang kecil menciptakan sesuatu yang jauh melampaui dia, padahal dia gak punya kekuatan untuk menciptakan itu, gak punya ilmu untuk menciptakan, dia benda mati. Ya, ibaratnya seperti ketika saya katakan ini apa ini? Tablet ya. Dengan fitur-fitur yang canggih, dengan kecepatan processing data yang hebat. Saya katakan ini diciptakan oleh anak umur 5 tahun. Ada orang agamanya meyakini pencipta tablet ini anak umur 5 tahun. Masuk akal? Masuk akal enggak? Ya. Boleh dia memaksakan bahwasanya inilah yang benar, penciptanya anak umur 5 tahun. Tidak mungkin. Karena seorang, kalau itu orang ya, karena pencipta makhluk ini kan makhluk namanya ini, barang buatan, dia harus memiliki sifat-sifat yang tercermin pada hasil ciptaannya. Ciptaannya canggih, yang menciptakan harus pintar, harus menguasai ilmu-ilmu yang ada di sini. Karena tanpa ilmu-ilmu itu dia nggak akan bisa ciptakan ini. Sekarang mereka mengklaim penciptanya matahari. Matahari bisa buat apa? Ilmunya apa untuk menciptakan manusia? Ilmunya apa untuk menciptakan jagat raya? Tidak bisa. Nah, konsep ketuhanan siapa yang sifat-sifatnya paling sesuai dengan hasil ciptaannya? Kalau bukan Islam. Jagat raya besar enggak?
Besar nggak? Jagat raya besar nggak? Besar. Siapa? Tuhan yang memiliki sifat akbar. Allahu Akbar. Matahari itu, energi yang dipancarkan oleh matahari setiap detiknya itu luar biasa. Kita nggak bisa menghitung. Dengan jarak yang berapa jaraknya matahari dengan bumi? Ini mahasiswa belajar astronomi nggak sih? Hah? Nggak ada yang tahu? Katanya 150 juta kilometer. Ya boleh bicara, boleh enggak juga. Kita nggak pernah ngitung sendiri. Katanya segitu jaraknya, 150 juta kilometer jaraknya dari bumi. Dari sejauh itu, energinya matahari ini luar biasa. Di gurun-gurun Sahara sana, siang harinya bisa lebih dari 50 derajat Celcius. Dan dia bisa menjadi pembangkit listrik yang luar biasa. Mungkinkah yang menciptakan matahari itu tidak kuat, tidak memiliki kekuatan yang luar biasa? Dia bisa menciptakan makhluk yang namanya matahari yang setiap saat terjadi reaksi nuklir di sana. Reaksi apa? Fusi. Ada fisi, ada fusi. Kebanyakan manusia, entah sudah ada yang bisa atau belum, rata-rata hanya bisa membuat bom nuklir dengan reaksi fisi, memecah inti. Tapi matahari ini lebih dahsyat lagi, dia menggabungkan inti-inti. Jadi tenaganya luar biasa. Kalau Tuhannya itu sebuah arca, ya nggak mungkin arca bisa menciptakan makhluk yang kuatnya seperti itu. Kalau Tuhannya lebih kecil dari matahari, gimana dia bisa menciptakan? Tuhan tidak punya sifat kekuatan yang luar biasa. Dia nggak bisa menciptakan makhluk yang kekuatannya luar biasa. Konsep ketuhanan siapa yang memiliki sifat Al-Qawi? Tuhannya punya sifat Al-Qawi, Maha kuat. Islam. Al-Alim, tahu semuanya. Tidak ada satupun dari apa yang terjadi di muka bumi dari ilmu pengetahuan melainkan Allah tahu semuanya. Ilmunya Allah itu maksimal, tidak pernah berkurang, tidak juga pernah bertambah karena sudah tahu semua. Tidak ada yang baru bagi Allah. Itu juga sifat-sifat uluhiyah atau ketuhanan yang hanya diajarkan oleh Islam bil khusus ahlus sunnah wal jamaah. Tidak ada. Dan ini yang bisa menjadi alasan ilmiah kita untuk mempercayai memang benar, yang benar cuma Islam. Karena konsep-konsep yang lain nggak sinkron. Diklaim begini tapi kok hasilnya hebat banget ya, lebih hebat daripada yang menciptakan malah. Kok lucu? Bisa ya difahami ya? Nah, jadi akidah yang benar itu memiliki ciri khas, dia sesuai dengan akal sehat. Kalau meyakini ada dua, ada tiga, bagaimana? Ini juga batil. Karena konsekuensinya batil. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, mattakhadallahu min walad. Allah sama sekali tidak pernah punya anak. Ini merupakan bantahan terhadap orang-orang yang meyakini Allah punya anak. Kok Allah dibilang punya anak? Ini enggak sesuai dengan sifat yang harusnya dimiliki oleh Allah yang luar biasa tadi. Kalau Allah bisa menciptakan semuanya, Allah ada sebelum yang lain-lain ada. Allah memiliki sifat Al-Hayy, Maha Hidup, Al-Qayyum, senantiasa ngurusi makhluknya, Ghaniyun 'anil 'alamin, Maha tidak butuh kepada apapun selain Allah. Tidak pas kalau dia dibilang punya anak. Karena yang punya anak itu adalah yang butuh kepada anak. Manusia yang lebih sempurna adalah yang punya anak, karena manusia itu butuh sama anak. Dia akan mengalami tua. Ketika tua, fisiknya melemah, daya fikirnya melemah. Kalau nggak punya anak, siapa yang akan ngurusi dia? Kan gitu tuh. Kalau Tuhannya ini maha kuat, Tuhannya ini maha kuasa, dia menciptakan segalanya dengan begitu mudahnya, buat apa punya anak? Dibilang punya anak nggak pas, nggak sesuai dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu
min ilah, dan sama sekali tidak ada ilah lain bersamanya. Cuma satu, bukan dua, bukan banyak. Memang apa konsekuensinya kalau ada ilah lain bersama dia? Dijelaskan oleh Al-Quran. Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Kalau sampai ada yang lain bersama dengan Allah, kemungkinannya begini. Bersama-sama dalam menciptakan alam semesta misalnya, atau masing-masing menciptakan sebagian dari alam semesta. Nggak ada kemungkinan lain kan? Ada bersama dengan Allah, mau bersamanya 2, mau 3, mau 10, mau 100, mau tak terhingga, kemungkinannya cuma 2. Yang pertama, mereka ini secara gotong royong bareng-bareng menciptakan matahari, bareng-bareng menciptakan bumi, bareng-bareng menciptakan manusia, menciptakan dan lain-lain yang sekian banyaknya ini. Atau masing-masing punya spesialisasi. Tuhan A spesialis menciptakan matahari saja, yang B bumi saja, yang C bulan, yang D apalagi manusianya, yang ini apanya, ya. Baik, kita akan jelaskan di mana letak kekeliruan akidah ini. Kalau memang mereka ini secara kolektif menciptakan alam semesta ini, la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Afwan, kalau pertama masing-masing spesialisnya sendiri-sendiri, la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Mestinya masing-masing akan membawa pergi ciptaannya dia. Kan dia yang menciptakan, dia yang berhak dong. Ya, Tuhannya matahari akan bawa matahari pergi ke sana, Tuhannya bumi akan bawa bumi pergi, Tuhannya bulan akan bawa bulan. Tapi kenapa kok realitanya nih ngumpul terus nih makhluk-makhluk Allah ini? Gak ada yang keluar dari sunnatullah ini. Berarti ini batil. Kemungkinan yang kedua, mereka nyiptakan secara kolektif bareng-bareng. Matahari diciptakan oleh 2 atau 3 atau banyak Tuhan. Konsekuensinya apa? Wala'ala ba'duhum ala ba'd. Akan berebut nih. Misalnya ada 2 Tuhan menciptakan matahari. Tuhan satu inginnya terbit dari timur. Tuhan kedua, kenapa harus menurut Tuhan yang pertama? Kan sendiri-sendiri. Inginnya dari barat. Apa yang terjadi? Akan rebutan nih 2 Tuhan nih. Berusaha untuk saling mengalahkan. Kalau hari ini yang menang Tuhan yang pertama, dia terbit dari timur. Kalau besok berantem lagi nih. Yang menang yang kedua, terbitnya dari barat. Faktanya begitu enggak? Faktanya seperti itukah yang dialami oleh matahari? Tidak. Berarti pemenangnya cuma satu seandainya memang ada rebutan. Berarti dialah Tuhan yang sebetulnya. Seandainya emang ada lebih dari 2. Makanya enggak mungkin ada Tuhan lebih dari 1 tuh enggak mungkin. Ya. Enggak sesuai dengan hasil ciptaannya. Jangan kita ini minder jadi umat Islam. Kita ini agama kita agama paling ilmiah. Mereka itu agamanya agama hawa nafsu, enggak ilmiah, agama taklid. Pokoknya saya diajari begitu. Dan antum harus hati-hati. Karena mereka punya keyakinan yang berbeda, mereka akan berusaha untuk membungkus kebatilan akidah mereka itu dengan bungkus-bungkus ilmiah. Padahal itu batil, tidak ilmiah sama sekali. Sampai sekarang masih diajarkan teori-teori yang tidak ilmiah itu. Dan masih diklaim sebagai teori ilmiah. The Big Bang Theory. Nanti ada lagi teori Darwin, evolusi alam. Sampai sekarang yang namanya mereka, orang-orang ateis ini senantiasa mempropagandakan teori evolusi. Padahal kalau kita iman, itu semua yang nyiptakan Allah, selesai. Dan itulah yang ilmiah. Allah menciptakan jerapah dari pertama kali bentuknya sudah jerapah, lehernya panjang. Apa kata mereka? Enggak, ini evolusi. Lehernya pendek, dia berusaha menggapai-gapai tanaman yang tinggi, akhirnya jadi panjang lehernya. Yang goblok yang percaya. Kalau memang itu benar,
harusnya bayi jerapah ketika lahir lehernya pendek dulu. Sebagaimana kita melihat binaragawan, bodybuilder, ya. Kalau dia punya anak, apakah anaknya langsung berotot? Enggak kan? Kalau teori Darwin itu atau teori evolusi itu benar, harusnya melalui proses semua. Jadi sifat-sifat yang didapat secara genetik itu langsung diwariskan. Tapi sifat-sifat yang didapat karena latihan tidak bisa diwariskan. Kenapa setiap bayi jerapah lehernya panjang? Ya memang gennya gen leher panjang. Dari awal Allah ciptakan sudah seperti itu. Selesai. Manusia ini manusia kera-kera. Gak ada evolusi itu gak ada. Itu hanya teori batil untuk mempromosikan kekufuran mereka yang terselubung. Makanya itu harus hati-hati. Ya, harus hati-hati dalam menyikapi setiap teori-teori yang bersumber dari orang-orang yang pada hakikatnya akal mereka ini nggak sehat, sakit sebetulnya. Karena mereka percaya alam semesta jadinya tiba-tiba, nggak ada penciptanya. Dan mereka ingin berusaha mati-matian untuk membuktikan ini secara ilmiah. Ya nggak mungkin bisa dibuktikan secara ilmiah. Ilmu genetik sudah menunjukkan batilnya teori-teori itu. Baik. Berikutnya, ciri khas akidah kita adalah lengkap. Ya. Agama kita itu lengkap. Semua sisi kehidupan dibahas. Sisi keyakinan dibahas secara gamblang dengan dalil-dalil yang lengkap, yang ilmiah, yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sisi ibadah apalagi. Jelas kita ini harus ngapain sehari semalam. Waktu-waktunya, tata caranya. Bahkan sebagiannya dijelaskan hikmahnya apa di balik itu. Masalah muamalah, aturan jual beli, aturan sewa, aturan kerjasama, pinjam meminjam, hibah, wasiat, warisan, lengkap. Bagaimana menjalin hubungan antara manusia dengan manusia, baik yang muslim ataupun yang non muslim, antara rakyat dengan penguasa, antara manusia dengan makhluk yang lain, dalam aturan rumah tangga, dalam aturan suami istri, cara hubungan, cara masuk WC, keluar WC. Mana ada agama selengkap kita? Tidak ada. Anak kasih antum waktu 10 tahun cari agama selain Islam yang punya aturan selengkap ini. 10 tahun silakan cari. Tidak ada. Ya. Ini adalah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh akidah manapun. Cuman karena jahilnya kita terhadap akidah ini, jahilnya kita terhadap hikmah di balik aturan-aturan Allah, banyak orang nggak cinta dengan aturan Allah. Ima karena kejahilan dia atau karena hawa nafsu dia. Makanya kalau nggak kenal kita nggak akan sayang. Subhanallah, agama yang paling menghargai manusia, baik nyawanya, baik kehormatannya, baik hartanya, hanya Islam. Antum tahu, setiap anggota badan kita ini ada harganya. Kalau sampai dia dianiaya secara zalim tanpa alasan yang benar, misalnya orang dianiaya hingga patah satu jarinya, putus. Dia punya 10 jari tangan, satu ini putus. Maka dia berhak mendapatkan kompensasi dari si penganiaya yang nilainya setara dengan 1/10 dari tebusan orang yang menghilangkan nyawa. Menghilangkan nyawa itu tebusannya 100 ekor unta atau 200 ekor sapi. Harga sapi berapa? Sapi yang bisa untuk kurban berapa di sini? 13 juta. Sekitar harga sapi misalnya 15 juta per ekor dikali 200, 3 miliar.
1/10-nya 300 juta. Satu jari. Kalau enggak satu jari, satu ruas jari, ya 1/10-nya dibagi 3. Bagi yang jari punya 3 ruas. Yang punya 2 ruas, separuh-separuh. Melakukan tindak aniaya yang lain ada hukumannya. Kenapa harus begini, kenapa harus begitu? Makin kita gali, insya Allah kita akan tahu hikmahnya. Tapi kalaupun kita nggak tahu hikmahnya, nggak ada masalah. Karena kita punya konsep keimanan kepada Allah yang memiliki segudang sifat kemuliaan. Di antaranya adalah sifat al-ilm, sifat al-hikmah, sifat ar-rahmah, sifat adil tidak zalim. Sehingga semua aturan yang berasal dari Allah pasti mengandung alasan ilmiah, mengandung hikmah, mengandung keadilan, mengandung kasih sayang. Kalau kita tidak tahu apa ya alasan dibalik aturan ini, bukan berarti tidak ada alasannya, bukan berarti tidak ada hikmahnya, tidak mengandung kasih sayang, bukan. Tapi karena keterbatasan ilmu kita, ya. Yang penting ketika kita sudah mengimani itulah sifat-sifat Allah, maka seharusnya orang yang beriman ini tidak banyak protes. Seperti ketika seseorang sudah percaya terhadap kualitas sebuah produk dengan merek tertentu, dia akan beli, mau harganya puluhan juta, ratusan juta, tidak masalah. Saya sudah percaya ini produk berkualitas karena mereknya ini. Yang membuat produk ini adalah orang-orang yang terkenal, orang-orang pinter, kerjaannya bagus, quality controlnya ketat. Walaupun kalau kita ditanya, misalnya orang beli mobil, di sini orang bilang mobil apa? Motor ya? Mobil. Orang beli mobil harganya 200 juta, 300 juta. Apakah dia menguasai ilmu permobilan sehingga dia baru beli mobil? Enggak. Dia nggak ngerti ilmu mekanik, nggak ngerti ilmu kelistrikan. Kalau rusak dia juga bawa ke bengkel, dia nggak bisa betulin sendiri kan? Kenapa dia tetap beli? Walaupun dia nggak tahu hikmah di balik masing-masing komponen mobil ini fungsinya apa. Ini ada baut di sini kenapa? Ada kabel ke sini kenapa? Ini kenapa pakai air? Ini kenapa ada olinya? Dia nggak paham. Mungkin paham sebagian. Tapi banyak hal dia nggak paham. Tetap dia beli nggak? Tetap dia beli. Protes nggak ketika beli? Nggak protes. Itu sesuatu yang ilmiah, sikap yang ilmiah. Kalau Anda yakin yang menciptakan produk ini orangnya sudah benar-benar berilmu, tidak ngawur, semua diciptakan dengan pertimbangan, dengan alasan, dengan hikmah, ya konsekuensinya kita tidak banyak mempersoalkan itu. Demikian juga ketika kita mengimani aturan-aturan Allah, sebagian kita tahu alasannya, yang kita nggak tahu pasti ada alasannya, pasti mengandung keadilan, kasih sayang dan lain-lain. Jadi di antara keistimewaan agama kita ini adalah lengkap, semuanya diatur, aturannya luar biasa, penuh dengan keadilan. Berikutnya adalah selalu sinkron, tidak kontradiksi, ya, antara konsep ketuhanannya dengan konsep ibadahnya, dengan konsep muamalahnya sinkron, cocok, tidak bertolak belakang, antara hukum jual belinya dengan hukum sewa menyewanya, ya, semuanya bisa saling bersinergi. Tapi ajaran-ajaran yang batil itu kontradiksi. Harus meyakini sesuatu, misalnya meyakini Allah punya anak perempuan, seperti keyakinan sebagian orang-orang musyrik. Meyakini malaikat-malaikat sebagai anak perempuannya Allah. Padahal mereka sendiri keberatan kalau dibilang, "Hei, kamu punya anak perempuan nih barusan." Malu mereka.
Kontradiksi ini. Masa sesuatu yang memalukan buat manusia tapi disematkan kepada Allah, dituduhkan kepada Allah. Ada sebagian ajaran agama yang menganggap ketika pemuka agama itu tidak punya istri itu jempolan, nggak kawin dia. Tapi dia bilang Allah punya istri dan Allah punya anak. Ini nggak sinkron, ini kontradiksi ini, ya, kontradiksi. Dibilang Allah punya anak tapi nggak bisa nolong anaknya, dibunuh oleh musuh-musuhnya, nggak bisa nolong. Apa artinya jadi anak Tuhan? Nggak ada yang nolong. Kontradiksi lagi. Di kita nggak ada yang kontradiksi, karena semuanya berasal dari Allah, sehingga otomatis semuanya hak. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Andai itu bukan berasal dari Allah, pasti banyak kontradiksi. Karena mereka sudah mengalami distorsi, kitab sucinya mengalami distorsi, ajarannya juga tidak terjaga, masing-masing bisa berijtihad sendiri-sendiri, menciptakan konsep sendiri-sendiri, maka akan banyak sekali warnanya, tidak sinkron satu sama lain. Ya. Berikutnya adalah tengah-tengah. Ciri khas akidah Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu sikapnya tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, dalam semua segi kehidupan. Dalam mengimani keberadaan Tuhan misalnya, ada yang ekstrim dengan mengatakan nggak ada. Ada lagi yang ekstrim dengan menetapkan lebih dari satu, atau menetapkan sesuatu yang berlebih-lebihan, yang tidak punya kehebatan diklaim punya kehebatan seperti itu. Ini berlebih-lebihan dalam menetapkan. Yang satu berlebih-lebihan dalam mengingkari. Islam enggak, Islam tengah-tengah. Ada dan harus satu, dan harus punya sikap sifat-sifat kemuliaan yang itu tercermin pada makhluk ciptaannya. Dalam mengimani, misalnya dalam bab akidah, antara Ahlus Sunnah dengan firqah-firqah yang lain, ada yang mengimani masalah asma dan sifatnya Allah secara ekstrim dalam menafikan Allah nggak punya sifat-sifat, sama sekali nggak punya sifat. Ada lagi yang ekstrim dalam menetapkan sifat-sifat Allah sehingga menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ahlus Sunnah tengah-tengah. Allah punya sifat-sifat sebagaimana yang Allah tetapkan bagi dirinya atau sebagaimana ditetapkan oleh Rasulullah SAW, tapi tidak mungkin sama dengan sifat makhluknya. Dalam mengimani takdir, ada yang ekstrim dalam menetapkan takdir sehingga meyakini bahwa setiap gerak-gerik kita, perbuatan kita ini sudah dipaksakan oleh Allah. Kita nggak diberi pilihan sama sekali, seperti akidahnya orang-orang Jabriyah. Atau mengingkari takdir secara ekstrim, tidak ada kaitannya antara perbuatan kita dengan kehendak atau kekuasaan Allah. Itu kita berbuat secara independen, tidak ada campur tangan Allah sama sekali. Enggak, Ahlus Sunnah tengah-tengah. Kita berbuat atas pilihan kita, atas keinginan kita, dan kita dimampukan oleh Allah untuk melakukan perbuatan itu, tapi itu semua sudah diketahui oleh Allah, sudah dicatat, dan Allah juga menghendaki terjadinya perbuatan itu. Ahlus Sunnah tengah-tengah dalam semua bab. Dalam masalah kebersihan, kata Rasulullah SAW, Rasulullah membandingkan antara kaum Yahudi, umat Islam, dengan kaum Nasrani. Kalau Yahudi over dalam menjaga kebersihan, pakaian terkena najis, qaraduhu bil maqaril, langsung dipotong itu bagian yang terkena najis. Kalau Nasara over dalam mengabaikan, nggak urusan dengan najis. Makanya orang-orang Eropa, Amerika itu mereka jarang mandi, ya, jarang perhatian dengan kencing, dengan darah, nggak perhatian mereka dengan itu. Masalah kebersihan mereka ini parah. Ada sebuah kisah lucu antara seorang orang bule dengan orang Sudan. Ya.
Dia lihat si Sudan yang muslim ini, satu hari dia, bahasa dia ya, mainan air 5 kali. Wudhu maksudnya. Wudhu, cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Dia heran lihat, kau berapa kali seperti ini dalam sehari semalam? Saya bilang 5 kali. Oh, kok sampai 5 kali kau bersih-bersih seperti ini? Ya. Ditanya, lah kamu sendiri berapa kali sehari engkau basuh wajahmu? Ya, bangun tidur saya basuh sekali, sudah cukup. Berarti kaki saya lebih bersih daripada mukamu. Ya. Kaki saya cuci 5 kali, mukamu cuma sekali kena air. Ya. Artinya antara dua ajaran, yang satu ekstrim dalam membersihkan najis, yang satu lagi tidak peduli, Islam tengah-tengah. Najis harus dibersihkan, tapi tidak berarti yang terkena najis langsung dipotong. Walhasil ajaran kita ini moderat, tengah-tengah, proporsional, relevan, sehingga otomatis ini akan menciptakan hasil berupa ajaran yang luar biasa. Ya, di antaranya adalah dia bisa menjanjikan, memberikan ketenangan bagi pengikut-pengikutnya, bagi orang-orang yang beriman. Karena dia punya akidah yang benar, akidah itu. Dan mereka juga berada atau mengikuti ajaran yang senantiasa membawa kemaslahatan bagi mereka. Enggak ada kontradiksi, enggak ada perang batin, dan pola hidupnya juga nikmat, juga indah. Bandingkan dengan orang-orang yang menyamakan antara laki-laki dengan perempuan. Dua-duanya disuruh bekerja, diberi tanggung jawab yang sama. Hasilnya berantakan, broken home. Anak gak ada yang ngurusi, kemudian wanita dieksploitasi oleh laki-laki, dan laki-laki juga tidak mendapatkan kasih sayang dari ibunya, kalau dia punya ibu, atau dari istrinya, atau dari anak perempuannya. Ini melawan fitrah yang dimiliki oleh setiap manusia. Demikian juga yang paling bahaya adalah ketika masing-masing harus mempertanggungjawabkan. Maka orang-orang yang tidak punya keimanan yang benar terhadap perkara-perkara gaib, tidak percaya adanya akhirat, tidak percaya adanya kehidupan setelah kematian, dan ternyata ada, nah ini mereka akan sangat-sangat menyesal ketika penyesalan itu sudah tidak ada manfaatnya lagi. Dalam banyak ayat Allah mengatakan bahwa mereka akan siap mempertaruhkan apapun untuk menebus siksa Allah pada hari itu. Innal ladzina kafaru, di surat Al-Maidah ayat 36, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqabbala minhum wa lahum adzabun alim. Baik, ini selesai insyaallah. Sungguhnya orang-orang yang kafir itu, andai mereka diberi kekayaan setara dengan 2 kali bumi seisinya, kemudian dari kekayaan itu mereka akan tebus azab Allah yang akan menimpa mereka pada hari kiamat, niscaya tebusannya enggak akan diterima oleh Allah, dan tetap mereka akan terkena azab yang menyakitkan. Di surat Ar-Ra'd ayat ke-16 Allah mengatakan, lilladzina istajabu lirabbihimul husna, bagi orang-orang yang memenuhi ajakan Allah untuk beriman, untuk beramal soleh, mereka akan mendapatkan pahala yang terbaik, jannah. Walladzina lam yastajibu lahu, dan bagi orang-orang yang tidak mau memenuhi ajakan Allah ini, law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadau bih, nanti mereka akan pertaruhkan konsekuensi dari tidak berimannya mereka ketika di dunia itu. Mereka akan pertaruhkan konsekuensinya berupa apa? Siksa Allah dengan harta yang senilai dengan 2 kali bumi seisinya. Seandainya mereka diberi kesempatan, tebuslah azab ini dengan membayar sesuatu yang nilainya 2 kali bumi dan seisinya, mereka akan bayar. Sayang Allah enggak mau terima. Ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam
wa bi'sal mihad. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan hisab yang buruk, tempat tinggal mereka jahanam, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Nah, ini yang paling bahaya ketika seseorang salah dalam menentukan pilihan dia mau ikut ajaran yang mana. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui dari berbagai sisi tadi keistimewaan akidah Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ayo kita syukuri nikmat ini. Mari kita pelajari sebaik-baiknya, kita amalkan, kita sebarluaskan, dan kita pertahankan. Ya. Karena tanpa itu semua, akidah hanya tinggal teori saja. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima keyakinan yang tidak dibuktikan dengan amal. Ya, Allah pasti akan minta bukti dari kita. Kita mengaku beriman, Allah akan minta bukti. Buktinya berupa apa? Buktinya berupa ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tunduk secara pemikiran, tunduk secara lisan, maupun tunduk secara anggota badan dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menghindari apa yang Allah jauhkan, apa yang Allah larang. Baik. Selanjutnya adalah sesi diskusi atau tanya jawab ya. Silahkan kalau ada yang kurang jelas. Ini ada pertanyaan, kenapa kita tinggal di Indonesia yang mayoritas Muslim, tapi Muslim di Indonesia sendiri terpuruk dan banyak perpecahan sesama Muslim? Kenapa kira-kira? Ayo dong, masa nggak tahu alasannya? Hah? Tidak berpegang terhadap Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh. Itu jawabannya. Kenapa mereka tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh? Alasannya dua. Karena tidak kenal dengan akidah as-salafus saleh, sehingga ngapain saya berpegang? Apa bagusnya akidah itu? Apa istimewanya? Dan apa ruginya kalau kita pakai yang lain? Mereka nggak tahu semua ini. Sehingga tidak ada ketertarikan untuk mempelajari yang benar tadi, apalagi untuk mengikuti, apalagi untuk memperjuangkan. Otomatis kalau sudah seperti ini, apa yang mereka ikuti, apa yang mereka perjuangkan? Hawa nafsu, nggak ada lain. Hawa nafsu yang macam-macam bentuknya. Jadi itu sebetulnya alasannya kenapa ada perpecahan, kenapa Islam terpuruk. Ya karena mayoritas kaum muslimin tidak konsisten dengan keislamannya, dan Allah Subhanahu wa taala itu punya aturan yang tidak akan berubah. Siapapun yang tidak melakukan aturan ini, ya dia akan rasakan akibatnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andai penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan berkah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, tapi mereka mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami hukum mereka dengan berbagai macam musibah ini. Terpuruk ekonomi, terpuruk pendidikan, terpuruk macam-macam. Itu akibat perbuatan mereka. Di ayat yang lain Allah mengatakan, apa tadi? Saya teringat jadi lupa. Fala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian tidak perlu merasa hina,
tidak perlu merasa sedih. Sesungguhnya kalianlah yang lebih tinggi, lebih mulia, yang akan ada selalu di atas. Syaratnya, in kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Kok kita nggak begitu ya? Ya kita belum benar-benar beriman. Cirinya orang-orang benar-benar beriman, dia nggak ragu-ragu lagi, percaya 100%. Kemudian dia perjuangkan. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Al-Hujurat ayat 15. Orang-orang beriman itu tidak lain tidak bukan hanyalah mereka yang percaya kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak ragu-ragu lagi setelah itu, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kemudian mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, di jalan kebenaran yang sudah mereka yakini tadi itu. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Kalau enggak gitu namanya pura-pura. Bagaimana cara mengetahui bahwa seorang ustadz dapat diambil ilmunya? Karena yang saya lihat seorang ustadz Ahlussunnah wal Jamaah bermanhaj salaf pun kadang ditolak dakwahnya atau ditolak kedatangannya oleh salafiyun yang lainnya. Ya ini memang bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala yang semakin menekankan tentang pentingnya kita mengetahui kebenaran berdasarkan dalil-dalilnya. Karena yang mengklaim benar itu banyak, masalahnya itu. Ini mengklaim sesuai manhaj salaf, yang itu juga sesuai manhaj salaf. Tapi kenapa kok nggak cocok? Nah, bagaimana sikap kita? Sikap kita nggak keluar dari dua. Kalau kita sebagai orang awam, maka kita tidak bisa melakukan tarjih. Mana yang lebih benar? Awam kok mau nilai. Pakai cara apa kita mau menilai? Kan orang awam. Mau tidak mau dia hanya punya satu cara, mengikuti yang paling alim. Bagaimana tahu si fulan paling alim? Ya dilihat indikator-indikatornya. Anggapnya begini, analoginya begini. Ada seseorang dari kita ini sakit, pusing. Kepalanya pusing terus tiap hari. Datang ke dokter umum. Dokter umum bilang, nggak apa-apa, ini cuman telat makan aja. Besoknya dia nggak telat makan, masih pusing juga. Datang ke dokter spesialis penyakit dalam, dicek. Wah, Anda ini menderita apa misalnya? Tekanan darah tinggi atau apa, ini gejala-gejalanya seperti ini. Beda pendapat kan? Dua-duanya dokter. Tapi yang ini bilang kamu cuman telat makan, yang ini bilang kamu punya gejala penyakit tertentu, apa namanya? Orang awam ini pasiennya, dia mau ikut siapa? Ikut yang paling alim. Siapa yang paling alim? Dokter umum atau dokter spesialis? Spesialis. Nah, ini ada dua orang beda pendapat. Dalam masalah apa coba? Kita lihat masalah fikih misalnya. Kita lihat latar belakang orang ini. Dia memiliki latar belakang fikih enggak? Oh, dia cuman lulusan pesantren aja. Yang satu lagi dia memang ambil S1 atau bahkan mungkin pasca sarjana di bidang fikih. Bagi orang awam, ya jelas yang spesialisasi fikih lebih alim di bidang fikih. Ini kalau bagi orang awam, dia pilih mana yang paling alim. Yang satu terkenal ahlinya di bidang akidah, yang satu ahli di bidang dakwah secara umum. Mereka beda pendapat dalam membahas masalah akidah. Siapa yang kita ikuti? Ya, yang lebih ahli di bidang akidah siapa? Atau senioritas dia. Yang satu belajar baru 5 atau 10 tahun, yang ini sudah 20 tahun.
sebelum dia masuk pendidikan formal dia sudah belajar misalnya mulazamah ya dengan guru-guru yang terkenal ahli di bidang itu. Yang ini baru 5 tahun dia belajar. Secara senioritas yang ini lebih senior. Dokter kan juga begitu. Sama-sama umum tapi yang ini sudah puluhan tahun dia praktek. Mana lebih jago? Yang lebih lama dia praktek. Jadi itulah indikator-indikator yang bisa digunakan oleh orang awam. Makanya jangan jadi orang awam. Jangan jadi orang awam. Paling tidak kita naiklah grade-nya. Jadi tulabul ilm, penuntut ilmu. Belajar dasar-dasar agama, dasar-dasar akidah, dasar-dasar fikih, hadis dan lain-lain. Supaya kita bisa tarjih. Kita bisa paham dalil. Boleh jadi dalam kasus ini yang spesialis salah. Yang benar malah yang umum, boleh jadi itu. Tapi yang bisa tahu gini hanya orang yang sudah pernah belajar, dia bisa memahami dalil. Nah, kalau posisi kita adalah tulabul ilm, penuntut ilmu, bisa memahami dalil, lihat mana yang lebih kuat dalilnya. Itu yang diikuti. Ya. Kalau ini yang mengklaim salafi, ya namanya klaim. Kan harus dibuktikan. Siapa yang dalam masalah ini lebih sesuai dengan manhajnya salafus saleh, itu harus bisa dibuktikan. Ya, mana buktinya? Dia nggak bawa bukti. Yang ini bawa bukti, ya sudah yang ini yang kita ikuti. Karena yang itu nggak pakai bukti. Jadi gitu caranya. Apakah baik buruknya atas kejadian Allah yang menghendaki, semisal berbuat jahat, maling rumah, tidak ketahuan adalah atas kehendak Allah juga? Iya, semua yang terjadi, garis bawah ya, semua yang terjadi, baik itu bermanfaat ataukah berbahaya, dianggap baik ataupun dianggap buruk, kalau dia terjadi, maka dia terjadi atas kehendak Allah. Tapi kehendak Allah itu ada dua. Ada kehendak yang berkaitan dengan terjadinya sesuatu, ada kehendak yang berkaitan dengan kesukaannya Allah, mahabbahnya Allah. Tidak semua yang Allah kehendaki untuk terjadi itu Allah sukai. Ketika Allah ingin memberikan balasan, maka balasan itu melihat kepada dua unsur ini. Pertama, kalau mau dibalas dengan pahala, Allah harus sukai dulu hal tersebut. Yang kedua, itu harus terjadi, baru nanti ada balasan. Sekedar terjadi saja tapi tidak sesuai dengan mahabbah, dengan apa yang Allah sukai, tidak akan dapat balasan kebaikan. Balasannya sebaliknya. Jadi kalau mau dibilang semua terjadi atas kehendak Allah, tapi tidak berarti semua yang terjadi itu direstui oleh Allah dan Allah senang. Enggak. Ada yang Allah restui, Allah ridhoi, yaitu semua yang Allah perintahkan secara syar'i, Allah anjurkan untuk diperbuat. Kalau itu terjadi, maka Allah merestui dan Allah menghendaki itu untuk terjadi. Tapi ada kalanya yang diperintahkan itu enggak dilakukan oleh manusia. Dalam hal ini Allah hanya menghendaki secara syar'i, namun tidak menghendaki dia untuk terwujud. Sebenarnya nggak ada masalah ini kalau mau kita imani, cuman pembahasannya agak panjang masalah takdir itu. Dan tidak ada kedzaliman di balik iman kepada takdir, karena Allah SWT tidak pernah memaksa kita, kemudian membalas kita dalam kondisi terpaksa, enggak. Kehadiran antum semua di sini atas pilihan antum kan? Bukan ada yang maksa kan? Ada yang dipaksa? Enggak ada. Semua datang sukarela. Kedatangan antum ke tempat-tempat seperti ini sudah diketahui oleh Allah sebelum antum diciptakan. Sebelum jagat raya diciptakan, Allah sudah menentukan semuanya yang akan terjadi sampai hari kiamat sudah tercatat. Itu takdir Allah. Diketahui oleh Allah, kemudian dicatat semuanya oleh Allah, kemudian menjelang dia terjadi,
Allah menghendaki dia untuk terjadi dan menciptakan kejadian itu. Bagaimana maksudnya Allah menciptakan kejadian itu? Kalau kita berbuat, misalnya, jangan kita, ada seseorang yang berbuat maksiat, apakah maksiatnya dia itu ciptaan Allah? Iya, itu ciptaan Allah. Dari segi apa? Allah memberikannya dia kehendak untuk berbuat maksiat. Itu dari Allah pemberian kehendak itu. Karena ada makhluk Allah yang tidak diberi kehendak, bisanya cuma nurut aja. Tidak bisa dia membantah seperti malaikat. Enggak diberi kehendak untuk menentukan saya mau begini atau saya tidak mau begini, enggak. Tapi manusia diberi kehendak oleh Allah. Dia bisa mau memilih jadi orang baik atau milih jadi orang enggak baik. Mau beriman atau mau kufur, mau taat atau mau maksiat. Diberi enggak sama Allah? Karena adanya kehendak ini dia akhirnya menentukan pilihan, dan Allah memberikan dia kemampuan untuk melakukan apa yang dia pilih. Dikasih dia kehidupan, dikasih dia kekuatan untuk berbuat sesuatu. Dari sisi inilah perbuatan manusia adalah ciptaan Allah, karena Allah menciptakan kehendak dan menciptakan kemampuan pada diri manusia. Tapi Allah tidak menghukum, tidak membalas seorang pun sebelum dia sendiri menentukan pilihannya dan mewujudkan apa yang dia pilih. Allah menjelaskan, kalau kau berbuat seperti ini, nanti nasibmu begini. Jangan kau begini. Kalau kau berbuat seperti ini, nasibmu begini. Lakukan yang begini, engkau akan selamat. Jangan lakukan ini, engkau akan selamat. Manusia disuruh milih. Setelah diberitahu dan dia diberi kehendak untuk memilih, diberi kemampuan untuk memilih, baru nanti siapa yang milih untuk jadi orang baik dan melakukan sebab-sebabnya, Allah akan beri dia pahala. Tidak ada dipaksakan oleh Allah, nggak dipaksa. Yang maksiat juga nggak dipaksa oleh Allah untuk maksiat, tapi Allah sudah tahu aja. Allah tidak akan menghukum seseorang hanya karena Allah sudah tahu dia bakal berbuat begitu. Enggak. Allah baru akan menghukum setelah dia benar-benar berbuat. Padahal sudah diperingatkan oleh Allah, sudah diberitahu efeknya masing-masing seperti ini, akibatnya begini, tetap dia milih. Salah dia kan? Enggak ada kezaliman di sini. Aduh, ini surat ini banyak sekali. Ana baru mengenal sunnah dan ana tidak bisa menahan untuk segera menikah. Maksudnya sudah nggak tahan lagi, pengen segera menikah. Tapi ana juga belum ada calon. Doakan ana agar bisa menikah. Oh, ini minta doa ternyata ya. Mana tahu jodoh ana ada di antara akhwat di belakang. Adakah amalan agar bisa menahan godaan akhwat yang bercadar ini, Ustaz? Amalan yang bisa menahan. Antum banyak-banyak puasa aja deh. Tundukkan pandangan, kurangi asupan makanan, ya. Sibukkan diri dengan ibadah. Sambil doa, cepat nikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau bilang apa lagi gitu loh. Ada sama muslim yang beranggapan Allah ada di mana-mana. Apa yang menyebabkan pemikiran mereka seperti itu, Ustaz? Ya karena kejahilan tadi. Jahil terhadap sifat-sifat Allah yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah, atau salah dalam memahami dalil. Ya, itulah pentingnya kenapa kita harus mengacu kepada pemahaman as-salafus saleh. Kenapa sih menurut antum, kenapa kira-kira kok kita harus mengikuti pemahaman as-salafus saleh? Dan siapa yang dimaksud dengan as-salafus saleh? As-salafus saleh itu mulai dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sebelum kita, ya. Secara bahasa siapa yang ada sebelum kita itu namanya salaf.
Tapi kalau as-salafus saleh itu as-sahabah wat tabi'una lahum bi ihsan. Dalilnya adalah surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. As-sabiqunal awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar. Ini sahabat bukan? Sahabat semua kan ya, muhajirin sahabat, ansar juga sahabat. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan para pengikut mereka dengan baik. Ngikuti tapi harus dengan baik, jangan pilih-pilih, yang cocok diambil, yang enggak cocok dibuang, itu enggak baik namanya. Apa yang akan didapatkan oleh para sahabat muhajirin, ansar dan para pengikut mereka dengan baik tadi, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah akan meridhoi mereka dan mereka pun akan ridho kepada Allah. Selesai sudah. Jaminannya jelas. Makanya pahamilah Islam dengan pemahaman mereka, karena pemahaman mereka sudah terbukti diridhoi oleh Allah. Wa a'adda lahum jannat, dan Allah siapkan bagi mereka, siapa mereka? Muhajirin, ansar dan para pengikut mereka dengan baik, sudah disiapkan oleh Allah jannat, surga-surga, tajri tahtahal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar. Ya, catat ayatnya ya, At-Taubah ayat 100. Catat ayatnya. Ayat berikutnya menunjukkan kenapa kita harus ngikuti pemahaman para sahabat, karena merekalah yang diberi predikat orang paling bertakwa. Dan hanya orang-orang bertakwa yang akan bahagia. Wal aqibatu lil muttaqin. Catat ayatnya di surat Al-Fath ayat 26 kalau enggak salah. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. Betul enggak? Surat Al-Fath ayat 26 kalau enggak salah. Surat ke-48 ayat 26. Coba nanti dilihat lagi. Pokoknya di situ ada kata-kata wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Ayat ini berkaitan dengan perjanjian Hudaybiyah yang disaksikan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Intinya Allah mengatakan, Allah menurunkan perasaan as-sakinah, ketenangan tadi kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman itu. Siapa orang-orang yang beriman saat itu? Jelas para sahabat Nabi, nggak ada yang lain. Kemudian Allah mengatakan wa alzamahum, dan Allah mengikat mereka kalimat taqwa dengan kalimat taqwa. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, dan mereka adalah orang yang paling berhak untuk mewujudkan kalimat taqwa ini, dan merekalah ahli-ahlinya. Jadi sudah jelas mereka ini orang-orang bertakwa. Kalau yang lain yang enggak ngikutin mereka, enggak ada jaminan akan menjadi orang yang bertakwa. Padahal akhir kesudahan yang baik itu hanya bagi orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin. Ayat yang lain wal aqibatu lit taqwa. Jadi karena enggak ngikut ajaran para sahabat itulah muncul berbagai macam akidah batil tentang Allah. Allah ada di mana-mana. Karena belajar pakai filsafat. Filsafat dari mana? Dari Yunani. Muslimkah Yunani? Kafir. Atau belajar dipahami pakai ro'yunya sendiri, enggak mau rujuk kepada penafsiran para salaf. Ya, ayat-ayat yang dengan keterbatasan ilmu bahasa Arab dia hanya baca terjemahan lalu dia simpulkan, hasilnya kesimpulan yang ngawur. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala akbar min wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Biasanya ayat ini yang dijadikan alasan Allah ada di mana-mana. Padahal maksudnya bukan begitu, bukan zatnya Allah yang ada di mana-mana, tapi ilmunya. Karena diawali dengan alam ta'lam.
Tidakkah engkau mengetahui annallaha ya'lam, bahwasanya Allah mengetahui apa aja yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Diawali dengan menetapkan sifat maha mengetahui bagi Allah. Ditutup juga dengan innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui. Jadi jelas ini konteksnya konteks ilmu Allah. Yang membersamai kita dimanapun adalah ilmunya Allah, pengawasannya Allah, bukan zatnya. Zatnya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Dan itu secara bahasa benar. Pernah enggak antum lihat acara berita di televisi? Itu yang menyampaikan berita posisinya di mana? Di studio kan? Yang nonton di rumah masing-masing. Ketika mau iklan, apa kata si pembawa berita? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kan kau di studio, aku di rumah. Kok suruh bersama-sama? Bagaimana maksudnya ini? Gitu kan? Maksudnya bersama zatnya atau bersama perhatiannya? Perhatiannya, ilmunya kau tetap perhatikan saya ya nanti. Jangan kau tinggal geser ke channel yang lain. Itu loh maksudnya. Jadi ini secara bahasa pun tergantung konteksnya. Ini bicara apa dulu? Kalau ditelepon oleh seseorang, misalnya antum suami istri, antum pergi bawa anak, kemudian istri antum berpisah ke satu tempat, antum sama anak antum di tempat yang lain. Ditelepon sama istri, anak kita di mana? Dia bersama saya. Berarti apanya yang bersama saya? Zatnya, fisiknya, gitu loh. Jadi itu kalau difahami sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah nggak ada masalah. Udah jam 12, sampai jam berapa nih? Panitia mana panitia? Sampai jam berapa? 12 sudah. Baik, udah pas jam 12. Ini masih banyak. Ya, mudah-mudahan saya bisa jawab. Gak apa-apa, ini buat PR aja. Mudah-mudahan pembahasan kita pada pagi dan siang hari ini bisa memberi pencerahan, membuka atau memberikan semangat baru bagi kita untuk menguatkan keyakinan kita terhadap kebenaran ajaran Islam, khususnya akidah Ahlus Sunnah, akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kita terdorong untuk semakin mempelajari dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita mendapatkan hasil yang maksimal berupa ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ucapkan jazakumullah khairan kepada panitia yang telah terlibat dalam menyiapkan acara ini, dan kepada antum sekalian atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang membawa berkah. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la bainana syaqiyan wa la mahruma. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.